Bisa rekod. Assalamualaikum Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tina, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana Bu Tina kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Rika. Saya masih senyampang cuaca kita di sekolah ini cerah. Saya ini punya keinginan untuk ngobrol sama Bu Rika. Kira-kira Bu Rika ada waktu senggang enggak? Ya Bu, monggo mumpung saya ada waktu senggang, mumpun tidak ada aktivitas yang lainnya Bu. Ya, berarti tidak apa-apa Bu ya. Bu Rika tidak keberatan ya Bu ya? Tidak, monggo. Nanti alhamdulillah karena saya senang Bu Rika. Ini Ibu kemarin itu saya ketika mereka penilai kok beberapa ya sebagian dari saya itu nilainya kok banyak yang kira-kira apa Bu yang menyebabkan, karena ini waktu saya tanya murid saya itu jawabnya sebenarnya saja, kemudian ketika saya nyoba bertanya mereka kurang antusias. Apa sih yang kira-kira menyebabkan hal itu terjadi di pembelajaran bahasa Inggris? Mohon maaf ini Bu ya, tidak apa-apa ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Itu saya juga lagi mikir persoalan itu Bu ya. Bagaimana caranya membuat anak-anak ini bisa antusias dalam pelajaran bahasa Inggris, kok nilainya semakin lama semakin menurun kayak gitu. Saya bingung, saya harus ngapain, yang salah siapa, saya seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi apa Bu ini yang bisa saya berikan bantuan untuk Bu Rika? Kira-kira yang ingin Bu Rika capai dalam obrolan kita kali ini apa kira-kira Bu? Ya Bu, saya ingin menumbuhkan antusiasnya murid-murid dan semangat belajar bahasa Inggrisnya itu Bu, sehingga biar nilai-nilainya itu biar di atas KKM semua, biar materi apa yang saya sampaikan itu berguna, biar mereka itu tidak monoton pada bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau apalah, biar mereka itu bisa mempunyai bahasa yang lain gitu Bu. Biar punya keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang lain, apalagi bahasa Inggris kan bahasa asing yang nilai plus di mana-mana Bu ya, apalagi di dunia pekerjaan nantinya. Selama ini apa Bu yang membuat Bu Rika kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Nah itu juga yang saya pikirkan Bu. Selama ini saya juga sudah membuat aktivitas pembelajaran saya mulai dari RPP dan lain-lain Bu ya. Apalagi metode pembelajaran saya tuh hampir setiap minggu tuh sudah saya ganti. Tapi kok hasilnya sama saja seperti itu. Anak-anak ini sulit sekali memahami apa yang saya sampaikan. Kok anak-anak ini nggak bisa tumbuh hidup gitu di dalam kelas seperti itu, hanya ya. Padahal itu udah saya Bu ya, udah saya usahakan agar mereka itu bisa fokus gitu sama saya, tapi ya tidak ada. Iya. Yang Bu Rika rasakan saat itu apa? Saya merasa kesulitan Bu ya, karena kelasnya pasti gaduh ya. Murid kurang fokus, saya menjelaskan tetapi hanya beberapa saja yang mendengarkan saya. Yang lain ya seperti itu, main-main sendiri, cuek atau apa. Mungkin karena juga waktu pelajaran bahasa Inggris kan pastinya jam siang Bu ya, jadi mereka lelah. Kalau boleh tahu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Rika di kelas itu bagaimana Bu? Ya jadi gini, ketika
saya mulai masuk kelas, persiapan murid itu sudah tidak ada, Bu. Entah itu karena ya yang tadi sudah siang tadi, Bu ya, jadi capek atau memang di awal sudah aku nggak mau pelajaran bahasa Inggris. Itu bahasa apa sih, nggak penting buat saya nantinya. Di sini juga nggak ada lawan bicara saya bahasa Inggris gini gitu ya, Bu ya. Terus ketika saya memberikan materi, dia juga nggak ada respect sama sekali, asik sama saya bentuk kelompok pun nanti yang terjadi itu malah mereka yang bermain, yang mengerjakan tugas nanti mata pelajaran selanjutnya seperti itu. Kayak kurang antusias gitu ya. Iya betul, kurang antusiasnya murid-murid terhadap pelajaran bahasa Inggris kali ya. Yang Ibu rasakan jika mengalami kesulitan dalam mengarahkan murid, kemudian fokus pada materi, walaupun sudah dilakukan berbagai metode, tetapi tetap saja murid kurang aktif. Apakah itu Bu yang dirasakan Bu Rika? Itu betul, saya sampai kewalahan seperti itu, nggak tahu bagaimana caranya aku harus nambahin apa, ngurangin apa yang iya betul. Latihan murid bagaimana gitu ya sama setiap guru mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Saya paham jadi apa yang dirasakan Rika, saya mengerti sekali. Pasti ada perasaan emosi mungkin Bu ya, kemudian menguras perasaan, pikiran juga. Nah, dari yang Bu Rika alami itu, apakah Bu Rika sudah mencoba untuk bertanya atau sharing Bu dengan teman sejawat yang ada di kampus ini, misalnya untuk barangkali bertukar cara pembelajaran yang bermakna di dalam kelas Bu mungkin? Iya Bu, sudah. Saya sering kali kalau habis ngajar atau sebelum ngajar gitu saya sharing dulu sama teman-teman di sekolah gitu Bu ya. Saya tanya gini gimana sih di kelas kalau pelajaran tematik yang lainnya apa sama dengan pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Apalagi kan sekarang kegiatan KKG tidak ditiadakan Bu ya karena situasi pandemi seperti ini, jadi nggak bisa. Itu kadang saya juga sharing bersama teman-teman waktu kuliah dulu kan. Kalau teman waktu kuliah dulu kan tahu Bu ya awalnya gimana, maksudnya bisa diajak jalan bareng gitu, jadi kita sharing gimana sih kalau kamu ngajar di SD ini, apa gini cara yang kamu gunakan seperti apa biar anak-anak itu tertarik sama kamu, seperti itu Bu. Mungkin ini ada usaha lain selain ngobrol sama teman yang satu kelas dulu, mungkin selain itu yang bisa diajak sharing tadi itu loh, mungkin ada usaha yang lain yang bisa kita lakukan. Ibu pasti ada ya. Saya sempat terpikir sih saya akan membuat sebuah aplikasi berbentuk soal yang menarik itu, buat aplikasi kuis itu agar mereka itu tidak bosan menggunakan buku, LKS ataupun yang lainnya. Kan zaman sekarang anak-anak itu tertariknya sama internet yang seperti itu Bu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal di kuis itu agar mereka itu gampang memahami apa yang materi yang saya sampaikan dan bisa menarik mereka lagi dalam pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Keren sekali Bu Rika. Saya kalau boleh saya menyimpulkan ini Bu ya, dari cerita Bu Rika mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris karena anak-anak kurang antusias sehingga mengakibatkan nilai-nilai murid banyak yang menurun. Apakah seperti itu ya? Ya Bu, betul. Kesimpulannya seperti itu. Mungkin juga saya kurang interaktif dengan murid saya yang sulit memahami arti vocab yang saya berikan sebelumnya Bu ya. Jadi nanti saya ganti seperti ini biar mereka itu gampang memahami lah, seperti itu.
ini kira-kira apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk langkah selanjutnya Bu, setelah mengetahui penyebab kesulitannya pembelajarannya anak-anak? Saya akan mulai memetakan murid yang kemampuannya di atas KKM Nah itu untuk belajar di kelompoknya Bu. Jadi biar mereka itu saling membantu. Untuk nilai yang rata-rata di atas KKM itu bisa membantu yang di bawah gitu Bu ya. Biar mereka itu tidak satu pintar-pintar, ada yang kurang-kurang. Itu biasanya Bu ya? Ya betul, kelas tinggi, apalagi kelas tinggi Bu ya. Nantinya hasilnya nilai itu pasti ya yang satu geng itu bagus, yang satu geng lainnya menurun. Nah, untuk menghindari semua itu, saya akan memetakan murid-murid yang di atas KKM. Saya berikan satu biar mereka itu sharing bersama temannya. Biar tidak dikit-dikit, Bu ini apa, biar kita kasih waktu mereka untuk bertanya kepada temannya yang bisa terlebih dahulu, dan temannya pastinya akan menjelaskan ya Bu ya. Nanti baru kalau benar-benar mengalami kesulitan pasti mereka akan bertanya kepada guru, seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bu Rika, dari beberapa hal yang sudah Bu Rika jelaskan tadi. Kira-kira mana Bu yang mau ditemukan solusinya terlebih dahulu? Untuk yang terlebih dahulu yaitu antusias ya Bu Dina ya, karena antusias itu sangat penting dan nomor satu ya. Karena dengan menumbuhkan semangat dan senang terhadap mata pelajaran itu akan mendorong mereka untuk meningkatkan nilainya lebih bagus seperti itu. Kalau anak udah nggak suka itu pasti ya nggak akan belajar, nggak mau, pasti nilainya juga turun. Nanti kalau anak itu enjoy gitu pasti dia akan berusaha, aku suka ngerjakan ini, aku suka gitu Bu ya. Wah, saya ikut semangat sekali nih mendengar rencana Bu Rika ini ya. Terus langkah apa Bu yang mulai untuk dilaksanakan, untuk mulai melaksanakan tadi? Oh ya, untuk langkah awal saya akan mulai dengan membuat media pembelajaran dengan aplikasi dia. Saya akan sesuaikan dengan kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah pastinya yang dasar-dasar terlebih dahulu. Kemudian rencana saya sebelum mengajar itu saya akan meng-refresh mereka terlebih dahulu dengan cara mengajak menyanyi, bermain, bertepuk. Dengan seperti itu mereka akan lupa dengan kejenuhan yang sudah mereka kerjakan tadi, seperti itu, biar mereka itu fokus kembali kepada pembelajaran, seperti itu. Keren Bu Rika ya, sebuah langkah yang sangat detail, terperinci, kemudian menurut saya luar biasa. Adakah langkah lain Bu Rika selain membuat media pembelajaran yang ini, yang bisnis tadi ini? Iya Bu, ada. Pastinya saya akan memvariasi media pembelajaran saya Bu ya. Saya akan membuat sebuah kartu vocab gitu dari sebuah teks cerita. Jadi nanti anak-anak itu bisa, ketika saya tampilkan sebuah cerita, nanti anak-anak itu bisa menempelkan kartu-kartu itu ke dalam mana sih kata ini yang tepat untuk cerita ini, seperti itu. Dan nanti anak-anak juga bisa menebak-nebak sama teman-temannya, mengartikan apa arti vocab itu. Jadi nanti anak-anak biar bisa aktif sendiri gitu Bu, sebelum saya itu senang dalam belajar, kemudian menumbuhkan keaktifan tadi Bu ya di kelas ya. Iya betul, biar ramainya itu ramai yang berguna dan jelas seperti pelajaran ya. Iya Bu Rika, dengan langkah-langkah tersebut apakah nanti dapat membantu memecahkan kesulitan yang Bu Rika alami? Ya Bu, insya Allah bisa. Saya yakin selama ada kemauan dan ada usaha akan sampai pada tujuan Bu. Dengan begitu saya juga bisa mengetahui kemampuan murid-murid, sehingga dengan mudah saya memberikan bimbingan kepada mereka. Wah, saya setuju sekali Bu Rika. Rasa percaya diri Ibu dari step by step tadi sudah mulai muncul, dan saya rasa itu luar biasa. Saya sampai ikut semangat gitu Bu ya, mendengar apa yang Bu
Rika rencanakan. Saya senang Bu hari ini kita bisa sharing ya, kemudian saya bisa memahami kesulitannya Bu Rika. Akhirnya Bu Rika bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Bu Rika. Tujuan saya juga di sini kita ngobrol, kemudian mengetahui kesulitan dan juga apa yang harus dilakukan. Komitmen ini yang selanjutnya akan dilakukan Bu Rika dalam menjalankan rencana Bu Rika ini? Ya, komitmen saya adalah saya akan selalu memvariasi media saya setiap minggu ya Bu, agar anak-anak tidak jenuh. Masa betul. Minggu ini variasinya ini, minggu depan sama, biar mereka juga wow, minggu depan apa ya kira-kira yang digunakan sama Bu Rika. Ya seperti itu Bu. Jadi kita harus membuat hal yang baru agar anak-anak itu bisa terpisah kepada kita semua, biar mereka itu malah penasaran bukan bosan sama kita gitu. Betul. Terus adakah kira-kira nanti yang akan membantu Bu Rika dalam menjalankan rencana Bu Rika ini? Nanti siapa Bu kira-kira yang dapat? Ya, pastinya guru TIK Bu ya. Karena pembuatan sebuah aplikasi ya, karena ya saya sendiri sebenarnya bisa membuat aplikasi tersebut, menggunakan aplikasi tersebut, tapi kan hanya dasarnya saja Bu ya. Saya nggak bisa yang sejalan-jalannya seperti itu. Jadi saya meminta bantuan kepada salah satu guru TIK untuk pembuatan media saya ini. Yang bagus sekali Bu. Semangat Bu Rika ya, saya sangat mendukung. Kemudian saya yakin Bu Rika pasti bisa melakukannya. Nanti pasti murid-murid ini akan antusias untuk belajar bahasa Inggris ya, dan mereka akan selalu dinanti karena mereka menemukan cara baru dalam belajar, kemudian pembelajaran yang baru. Semoga rencana dan harapan Bu Rika dapat terlaksana dan sukses ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Vina. Saya juga senang sekali akhirnya apa yang menjadi kesulitan saya selama ini bisa terurai dengan sharing bersama Bu Vina. Semoga murid-murid saya bisa menyambut dan antusias bersama saya Bu. Betul, amin. Semoga tercapai ya Bu ya. Baiklah Bu Rika, saya senang hari ini kita bisa ngobrol, kita bisa sharing mengenai kesulitan dalam pembelajaran, terutama ini sama-sama murid kita ya. Kita bisa sambung di lain waktu Bu Rika. Nanti semoga Bu Rika berkenan dan tidak kapok Bu ya, gitu ya. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu Vina. Sampai jumpa. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.